Siapnya? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melakukan presentasi yaitu mata kuliah ilmu fikih. Kami dari kelompok 3 yaitu tentang materi sejarah perkembangan ilmu fikih. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada materinya. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Fadilah Fatur Rahman, kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Slide-nya. Maaf. Fase Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masa yang tidak ada masalah dalam bidang keagamaan, khususnya fikih. Artinya semua persoalan yang diujikan oleh umat atau sahabat atau musuhnya sekalipun dapat terjawab dengan tuntas. Pada saat itu Rasul memiliki dua otoritas, yakni otoritas kepada Rasul kepada agama dan kepada negara. Otoritas agama artinya Rasulullah SAW sebagai Rasul Tuhan senantiasa menyampaikan risalah untuk umatnya. Sementara sebagai pemimpin negara artinya Rasul saat itu bertindak sebagai kepala negara. Dengan hal tersebut, Rasul memberikan peluang yang sangat besar untuk membangun umatnya. Semua masalah yang terjadi dalam masyarakat terselesaikan, baik di Madinah maupun Makkah dan daerah Islam lainnya. Next. Masa Makkah. Rasulullah berada di Makkah lamanya 12 tahun dan beberapa bulan sejak beliau diutus menjadi Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Pada periode ini untuk mengesahkan Allah. Pada periode ini konsentrasi Rasulullah ditujukan kepada penyebaran ajakan bertauhid, ajakan untuk mengesahkan Allah, mengubah arah muka dari penyembahan berhala kepada hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Di samping berusaha untuk menghindarkan diri dari siksaan orang-orang yang menghalang-halangi dakwahnya. Kaum muslim pada masa itu hanya sedikit dan lemah, belum merupakan satu umat yang mempunyai urusan kenegaraan. Oleh karena itu, maka pada periode ini tidak ada jalan dan tidak sedikit yaitu terbatas dengan hukum-hukum amaliyah yang mempunyai hubungan erat dan dapat menjalin kepada kekokohan iman. Seperti larangan makan daging binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, atau masih erat hubungannya dengan pembinaan akhlak seperti berbuat adil, larangan berbuat zina, larangan membunuh, dan sebagainya. Karena itu surat-surat Makkiyah seperti surat Yunus, Ar-Ra'd, Al-Furqan, Yasin, dan Al-Hadid tidak terdapat satu ayat pun dari ayat-ayat bahkan amaliyah. Tetapi ayat-ayatnya berkenaan dengan akidah, keimanan, akhlak, dan kisah-kisah perjalanan suri tauladan yang perlu diberikan dalam rangka usaha memperkokoh iman dan memperbaiki akhlak pada masa ini. Belum belum banyak hal-hal yang mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadakan hukum atau undang-undang. Karena itu ada dalam surat-surat yang telah disebutkan di atas adalah berisikan tentang hal-hal yang mengenai akidah, kepercayaan, akhlak, dan sejarah. Next slide dulu.
masa Madinah. Periode kedua adalah periode Madinah, yaitu selama Rasulullah berada di Madinah kurang lebih selama 10 tahun, yaitu sejak beliau hijrah sampai beliau wafat. Pada periode inilah umat Islam telah kuat, pengikutnya telah banyak, sehingga merupakan masyarakat yang mempunyai urusan kenegaraan. Rintangan-rintangan dan gangguan-gangguan sudah melemah, dan dalam masyarakat mulailah timbul keperluan untuk menciptakan adanya hukum. Hukum untuk menertibkan hubungan sebagian dengan bagian yang lain, dan juga hubungan dengan umat lain, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Oleh karena itu, di Madinah disyaratkannya hukum-hukum tentang ibadah keseluruhannya, seperti perintah untuk menunaikan ibadah puasa, zakat, haji, sholat. Di samping disyaratkannya hukum tentang perkawinan, talak, waris, hutang piutang, pidana, dan lain-lain. Al-Anfal, At-Taubah, An-Nur, dan Al-Azhab adalah surat-surat yang mengandung ayat-ayat hukum beserta ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah, akidah, akhlak, dan kisah-kisah kekuasaan tasyriah, menetapkan hukum dipegang oleh Rasulullah sendiri. Walaupun dalam hal yang mendesak, pernah juga para sahabat berijtihad dalam mencari penetapan hukum, seperti Ali bin Abi Thalib dikala melawat ke Yaman, Muaz bin Jabal ketika menjadi hakim di Yaman, dan Amr bin Ash, dan lain-lain. Untuk kejadian-kejadian semacam itu tidaklah menunjukkan adanya pemegang kekuasaan tasyri selain Rasul. Karena perbuatan para sahabat tersebut dalam keadaan terpaksa karena jauhnya dengan Rasulullah, atau karena terdesak oleh waktu dan fatwa, keputusannya itu sekedar hanya dengan melaksanakan, bukan menetapkan. Next slide. Adapun sumber pada masa Rasulullah SAW terdapat 2 sumber hukum, yaitu dipakai pada periode Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran sumber hukum yang pertama dan utama dalam hal penentuan suatu hukum. Oleh karena itu, kekuatan hukumnya tidak dapat dikalahkan oleh sumber lain. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran yaitu ada tauhid, konsep ajaran kepercayaan dan mengesahkan Allah. Yang kedua ada ibadah, yaitu aturan tentang hubungan manusia dengan penciptanya sebagai perbuatan yang menghidupkan tauhid dan merupakan wujud keimanan manusia. Yang ketiga ada muamalah, yaitu konsep umum dalam mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia agar tercapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat. Yang keempat ada janji dan ancaman, yaitu Al-Quran yang menjanjikan pahala dan surga bagi manusia yang menerima kebenaran Al-Quran dan beramal soleh, dan ancaman kehinaan dan neraka bagi yang mengingkari Al-Quran. Yang kelima ada riwayat dan cerita umat terdahulu, kisah para nabi dan umat terdahulu, ada yang tunduk pada Allah, ada yang mengingkari hukum Allah. Ini untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang mencari kebahagiaan. Next slide. Yang kedua ada sunnah. As-Sunnah sendiri sebagai perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Takrir Nabi adalah segala sikap, perkataan, dan perbuatan para sahabat Nabi yang didiamkan oleh Nabi SAW. Kandungan dari nas Al-Quran dan As-Sunnah pada garis besarnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama hukum-hukum itiqodiyah,
yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan iman terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan kodo dan kodar. Kedua, ada hukum-hukum khulqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keutamaan yang wajib diikuti manusia dan kehinaan-kehinaan yang wajib ditinggalkan. Yang ketiga ada hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan oleh malaikat, baik mengenai ibadah dan muamalah, madaniyah, dan maliyah, akhwatusi syakhsiyah, jinayah, jihad, dan sebagainya. Next slide. Baik, terima kasih kepada saudara Fatur Rahman yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Fikri tentang fase sahabat dan Nabi dan Rasul. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fase sahabat Nabi dan Rasul. Periode sahabat ini dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW sampai akhir abad pertama Hijriah. Pada masa sahabat, dunia Islam sudah meluas yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini di bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus yang tidak ada nasnya. Di samping itu juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu pecahnya masyarakat Islam menjadi beberapa kelompok yang bertentangan secara tajam, yang menurut Amir Ali pada hakikatnya permusuhan suku dan permusuhan padang pasir yang dikobarkan oleh perselisihan dinasti. Perselisihan suku ini memang ada pada zaman jahiliyah, kemudian pada zaman Rasulullah dinetralisasi dengan konsep dan pelaksanaan ukhuwah Islamiyah. Pengistibatan mengeluarkan hukum dari nas umum. Pada masa ini hanya sebatas kasus-kasus yang terjadi, mereka tidak memprediksi masalah yang belum terjadi dan tidak mengira akan terjadi. Lalu mereka menghukumnya sebagaimana yang dilakukan oleh ulama mutakhirin. Di masa mereka juga terjadi ikhtilaf. Hal ini disebabkan oleh prosedur penetapan hukum untuk masalah-masalah baru yang tidak ada pada masa Rasul. Kondisi ini memunculkan dua pandangan. Pertama, berpendapat bahwa setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, otoritas untuk menetapkan hukum Islam ada pada ahli al-bait. Sementara kedua berpendapat tidak ada orang tertentu yang ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menafsirkan dan menetapkan hukum Allah. Sumber hukum. Pada periode sahabat ini ada usaha yang positif, yaitu terkumpulnya ayat-ayat Al-Quran dalam suatu mushaf. Ide untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam suatu mushaf datang dari Umar bin Khattab atas dasar karena banyak para sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Ide ini disampaikan oleh Umar kepada Khalifah Abu Bakar. Pada mulanya Abu Bakar menolak saran tersebut karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tetapi pada akhirnya Abu Bakar menerima ide yang baik dari Umar ini. Maka beliau menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang terpencar-pencar tertulis dalam pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit binatang, tulang-tulang, dan yang dihafalkan oleh para sahabat. Adapun hadis pada masa ini belum terkumpul dalam suatu kitab akibat tidak tertulisnya dan tidak terkumpulnya hadis dalam suatu mushaf pada permulaan Islam. Maka ulama-ulama di periode selanjutnya harus meneliti keadaan perawi hadis dan dari berbagai segi sehingga menimbulkan pembagian hadis serta muncul ilmu mustalah hadis. Akibat lain adalah timbulnya perbedaan pendapat karena berbeda dalam menanggapi suatu hadis tertentu. Ijtihad
para sahabat adalah pertama tidak ada dicari dalam hadis, apabila tidak ditemukan baru berijtihad dengan bermusyawarah di antara para sahabat. Ini bentuk ijtihad jama'i. Apabila mereka bersepakat terjadilah ijma sahabat. Keputusan musyawarah ini kemudian menjadi pegangan seluruh umat secara formal. Khalifah Umar bin Khattab misalnya mempunyai dua cara musyawarah, yaitu musyawarah yang bersifat khusus dan musyawarah yang bersifat umum. Fase mujtahid dan pembekuan fikih. Periode ini disebut juga dengan periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa ini, fikih Islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan dengan intensif berupa penulisan hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Quran, kumpulan pendapat imam-imam fikih, dan pengusunan ilmu usul fikih. Periode ini disebut juga dengan periode pembinaan dan pembukuan hukum Islam. Pada masa ini, Islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Penulisan hadis-hadis yang mulai disatukan kembali. Periode ini disebut dengan sebutan yang bermacam-macam, mencerminkan keistimewaan periode ini dan mengungkapkan kondisi fikih yang ada. Periode ini disebut masa keemasan fikih atau masa kecemerlangan fikih atau masa kodifikasi fikih atau masa para mujtahid dan nama-nama lainnya yang serupa. Sumber hukum. Dalam masa ini ada dua macam sumber hukum, yaitu mustadir mustafaq alaiha dan mustadir mukhtalaf alaiha. Ada 4 sumber hukum yang disepakati jumhur muslimin, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan sumber hukum yang mukhalaf yaitu istihan, masalah, mursalah, istihab, sa'du, zar'i, amal ahli Madinah, qaul sahabi, urf, dan yang terakhir adalah syar man qablana. Pada masa ini seluruh cara berijtihad yang kita kenal sudah digunakan, meskipun para ulama setiap daerah memiliki warna masing-masing dalam berijtihad. Misalnya Abu Hanifah dan murid-muridnya di Irak selain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma lebih menekankan penggunaan qiyas dan ihtisan. Imam Malik di Hijaz selain Al-Quran, Sunnah, dan Ijma lebih menekankan penggunaan al-maslahah dan al-mursalah. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada Saudara Fikri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, fase kemunduran. Setelah terjadi pengagungan pada madhab-madhab oleh pengikut masing-masing dari madhab selama beberapa dasawarsa, sejarah memberitakan bahwa saat itu umat Islam seperti orang sakit. Artinya tidak terjadi perubahan, bahwa saat itu umat Islam seperti orang sakit. Artinya tidak terjadi perubahan atau peningkatan dalam ilmu fikih. Hal ini terjadi fanatisme madhab yang sangat tinggi. Bahkan menurut mereka, para mujtahid sudah didahulukan dari Al-Quran dan Sunnah. Konsekuensinya adalah pengagungan madhab dengan hukum dalam Al-Quran. Masa ini disebut dengan stagnasi, dengan cirinya adalah mensyarah kitab. Masa ini ditandai dengan tadwin atau kodifikasi, yaitu pembukuan seluruh ilmu Islam dalam berbagai bentuknya. Maka lahirlah al-tafsir al-mathur. Hadis dibukukan dalam al-jawami, al-masanid, al-mutadarokat, dan dibukukan juga dari riwayat para perawi jarwa ta'dil, para pengikut pembukuan fatwa-fatwa dan hasil ijtihad para mujtahid. Nah, zaman ini
Juga terjadi diskusi madhab, diskusi ilmiah ini mulainya berjalan baik, namun seiring kali mereka membela madhabnya masing-masing. Contohnya pengikut Syafi'i menyerang madhab lain dan juga sebaliknya. Dan ini berlangsung dalam waktu yang lama. Al-Syekh Abu Hasan bin Abdullah Al-Karki berkata, setiap ayat atau hadis yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan mazhab kami harus ditakwilkan atau dimansukan. Stagnasi ini disebabkan oleh sedikit 3 faktor. Yang pertama, faktor-faktor politik. Yang kedua, campur tangan dalam kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, kelemahan posisi dalam menghadapi Umar. Selanjutnya menjelang akhir abad ke-16 hingga ke-18, keadaan tersebut terus berlangsung. Kondisi ini ditambah lagi bangkitnya Barat dan mencaplok daerah-daerah Islam seperti Mesir saat Napoleon menaklukkan Mesir, maka hilanglah segala kejayaan Islam di sana. Namun Napoleon datang ke Mesir bukan hanya dengan militer, namun sejumlah ahli-ahli datang ke sana sehingga bertemulah antara kebudayaan Mesir yang Islam dengan budaya Barat. Maka lahirlah budaya-budaya baru di mana hukum fikih yang dihasilkan berubah. Menurut Dr. Muhammadas Sayyiz, ada 10 sebab terjadinya taklid dan meluasnya sehingga mundurnya Islam pada saat itu. Nah, keadaan ini berlangsungnya hingga terbangkitlah kembali zaman kebangkitan Islam. Hal ini ditandai dengan munculnya pergerakan keagamaan yang diseiring dengan pembaharuan oleh sejumlah tokoh Islam di belahan bumi, terutama kawasan Arabia dan sekitarnya. Selanjutnya, Fahrul, next. Oke, fase kebangkitan. Periode ini dimulai dilatar belakangi ketertinggalan umat Islam di berbagai belahan bumi. Bahkan sebagian daerah-daerah Muslim telah berada dalam jajahan bangsa Barat. Para ahli dan fuqaha masa itu melihat ketertinggalan umat Islam disebabkan vakumnya umat Islam dalam berpikir. Terutama dalam pengembangan fikih, umat Islam mulai sadar bahwa pembaharuan dalam Islam harus dilakukan. Karena tanpa pembaharuan dalam Islam akan berjalan di tempat, dan ini membuat Islam semakin mundur. Para pembaharuan masa ini lebih tertuju pada pembentukan gerakan nasionalisme kebangsaan. Hal ini tidak terlepas dari terbelenggu sejumlah negara-negara Muslim dalam penjajahan asing di mana semuanya ingin melepaskan diri. Next row. Oke, ciri umum dari periode fikih masa ini adalah dengan semboyan dibuka kembali pintu ijtihad. Gerakan ini memunculkan berbagai tokoh pembaharuan seperti Sayyid Ahmad Khan, Syekh Biad Mani, Muhammad Iqbal, dan seterusnya. Para pembaharuan ini melihat bahwa fikih dalam suasana zamannya, sehingga tidak tenggelam oleh kemajuan umat manusia yang semakin hari semakin berkembang. Ciri umum fikih masa ini adalah upaya penggalian kembali hukum-hukum Islam dari Al-Quran atau ijtihad untuk kebutuhan zamannya. Masa ini memberikan kontribusi yang besar bagi pergerakan bagi negara-negara Muslim yang ingin memerdekakan negaranya dari penjajahan asing atau Barat. Fikih masa ini terjadi berbagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha menata dan mengembangkan kembali fikih secara lebih luas dan logis sehingga dapat membangkitkan roh keislaman terutama yang menyangkut fikih. Selanjutnya, roh. Oke, materi sudah selesai. Sekarang lanjut ke kesimpulan. Setelah menelaah periodisasi fikih dari masa ke masa,
dalam Islam, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan. Nah, yang pertama, fikih adalah ilmu yang lahir dari kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Kemudahan diproses lewat budaya, sosial, politik, dan ekonomi, dan beberapa faktor lainnya. Akhirnya menjadi sebuah ilmu yang senantiasa berkembang. Selanjutnya, perkembangan fikih senantiasa dipengaruhi oleh umaro atau ilmuwan dan posisi mereka dalam suatu masyarakat atau negara. Selanjutnya, ilmu fikih selalu berkembang sepanjang zaman dan tidak boleh berhenti, karena jika didiamkan, maka Islam akan menjadi mundur. Terakhir, fikih adalah ilmu yang sangat mungkin untuk terjadinya perbedaan atau ikhtilaf dalam memahaminya. Dengan demikian, ilmu fikih akan terus berkembang sesuai dengan perjalanan dan kebutuhan umat manusia. Oleh karena itu, tugas manusia Islam adalah bagaimana memformat fikih dengan baik. Tuh. Sehingga dapat memecahkan setiap persoalan umat yang muncul sesuai waktu dan tempat. Oke, sudah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 3 dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.